kalah dengan ibu bapak jadi wah aku harus ikut meditasi gitu. Masa kalah ya kan, malulah bikunya kok kalah. Alibi. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ya, paling ujung kiri sana ada Samanera Wira namanya. Nama tapisannya Samanera Anando ya. Produk baru. Nah, silakan dilihat-lihat. Mana tahu bisa menginspirasi. Oh, anakku juga suka belajar dhamma loh. Wah, biar kumpul ke sini misalnya. Dan sebelah kanannya Samanera Wira adalah Samanera Bodhi. Walaupun ini bukan nama jaya, nama penabisan, tapi sudah seperti kayak tidak asing ya. Bodhi, pencerahan. Karena bapaknya adalah seorang Romo, jadi mungkin diambil dari kata Pali. Karena selama ini saya tidak pernah konfirmasi langsung ya. Yang penasaran nanti bisa konfirmasi langsung. Dan sampingnya, nah ini bukan Samanera, Bhante. Nah, namanya Bhante Chira Dhammo. Dari namanya sudah keren ya kan, Chira Dhammo. Kalau salah dengar nanti jadinya Jina Dhammo. Wah, kayak Chira Dhammo. C ya, Chira Dhammo. Dan samping kiri saya ada Bhante Jawana Dhammo. Bukan teh Jawana ya. Kan ada teh Jawana itu. Nah, hampir mirip sih ya, kalau lupa boleh diingat-ingat tuh. Nah, ingat nama teh, harus ingat nama Bhantenya. Bhante Jawana Dhammo. Nama aslinya adalah sang pemenang, winner. Sri Ranto Prapat. Jadi kadang hidup itu kayak air laut pasang surut. Kadang menjauh, kadang mendekat. Kadang ada bantenya banyak, kadang sedikit. Demikianlah segala sesuatu yang harus kita syukuri. Kalau sebelum ada pertanyaan, saya dengan suara yang masih tersisa, saya akan mencoba untuk membawa sebuah cerita. Sebenarnya cerita ini sudah banyak bertebaran di media sosial. Kalau ibu bapak tidak malas untuk membaca, mungkin pernah membacanya. Selama ini mungkin kita sering bertanya-tanya, seberapa manfaat sih, seberapa memberi manfaat sih meditasi samatha dan vipassana dalam kehidupan kita sehari-hari. Meditasi ketenangan dan pandangan jernih dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering gak bertanya demikian? Ada gak yang gak bertanya? Kalau gak ada ya saya sendirilah kalau gitu yang bertanya. Gak keberatan ya, saya mohon tidak keberatan. Karena kalau saya suruh mikir sendiri takutnya ada keberatan. Ya. Kalau kita mau mempelajari dari katanya, suku katanya itu saja sebenarnya sudah dapat artinya ya. Samatha diartikan sebagai ketenangan dan vipassana diartikan sebagai pandangan yang jernih. Makanya ketika ibu bapak mengikuti, oh aku ikut retret vipassana, aku ikut retret samatha. Anda harus benar-benar memahami suku kata tersebut. Kalau Anda sudah benar-benar memahami suku kata tersebut, paling tidak saat retret Anda mendapatkan rasa yang pas dengan kondisi batin yang Anda alami saat mengikuti retret berlangsung. Dan banyak yang memang tidak menyadari atau yang tidak mengerti tentang arti itu tadi. Jadi ketika dia mengikuti retret ya hanya sekedar
tren atau mungkin hanya sekedar ikut-ikutan, oh mumpung yang ngajar ini guru besar ya mungkin seperti itu. Tapi tanpa memahami retreat itu apa, arti daripada samatha vipassana itu apa. Kalau boleh saya mengingatkan dan akan saya ulangi, samatha adalah ketenangan sedangkan vipassana adalah pandangan yang jernih. Ini nanti ada hubungannya dengan cerita yang mau saya bawakan kalau suara saya belum habis. Ya. Seseorang akan mudah miskomunikasi. Segala sesuatu yang tidak kita inginkan di dunia ini akan mudah terjadi apabila kita menghadapi segala sesuatu itu tidak dengan ketenangan, penuh dengan kecemasan, dan melihat segala sesuatu tidak clear alias samar-samar. Tapi bagi seseorang yang menghadapi segala sesuatu masalah yang ada di dunia ini, penuh dengan ketenangan, penuh dengan pandangan jernih, maka hidupnya akan baik-baik saja. Ketika di jalanan kita tidak bisa membedakan ibu ini yang membawa mobil ini, dia akan belok ke kanan atau belok ke kiri, maka akan mudah bertabrakan. Tetapi kalau dia sudah bisa membedakan, oh ibu ini akan belok ke kanan, oh ibu ini akan berhenti, oh ibu ini akan belok ke kiri. Jernih. Pandangannya jernih, pandangannya tidak tersamarkan, maka tidak akan mudah terkecoh oleh suasana atau kondisi. Ingat Ibu Bapak, hidup adalah rangkaian daripada kondisi. Kondisi yang ada, kondisi yang muncul itu yang akan kita persepsikan. Dari persepsi muncul yang namanya reaksi. Terakhirnya apa? Akan ada yang namanya aksi. Kondisi, persepsi, aksi. Apapun kondisinya, kalau persepsinya jernih, kalau persepsinya betul, kalau persepsinya benar, maka aksinya juga pasti akan benar. Ketika sedari awal, tengah, dan akhir seperti Dhamma Sang Buddha, Dhamma itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pula pada akhirnya. Maka hidup kita juga akan indah-indah saja, baik-baik saja. Semuanya tidak baik-baik saja karena kita memandang segala sesuatu penuh dengan kesamaran. Kita tidak bisa membedakan mana lubang, mana jalan yang rata. Sehingga kita melangkah ke depan, kita akan mudah terperosok, kita akan mudah terjurang. Tapi kalau pandangan kita jernih, kita menjadi orang pribadi yang tenang, yang damai, menghadapi segala sesuatu akan dengan indah. Anda tahu Mahatma Gandhi? Pernah mendengar cerita bijak dari Mahatma Gandhi? Saya dulu pernah menceritakan dan saya juga pernah menulis di medsos saya. Kalau Anda berteman dengan saya di dunia medsos. Waktu beliau masih belajar di London ya, sebagai seorang mahasiswa. Kebetulan ada satu profesor yang memang kurang suka dengan Mahatma Gandhi. Saat sang profesor ini sedang menikmati makan di meja kantin, Gandhi datang dan duduk di samping sang profesor. Karena memang sedari awal sang profesor ini tidak menyukai si Gandhi. Sang profesor ini dengan mengatakan demikian. Wahai Gandhi, kamu tahu enggak? Seekor babi tidak akan makan berdampingan dengan seekor burung. Gandhi tahu maksud daripada sang profesor. Gandhi pun menjawab, oh
Baik sang profesor, kalau begitu sang burung akan terbang mencari meja yang lain. Seraya Gandhi membawa makan siangnya. Profesor marah, dongkol hatinya. Saat di dalam ruang kelas, waktu ulangan, sang profesor sengaja ingin mempermalukan Gandhi di depan murid-murid yang lain. Atau kasarnya di depan umum dengan memberikan pertanyaan. Wahai Gandhi, seandainya di dalam perjalanan kamu menjumpai atau menemukan sekarung emas dan sekarung kebijaksanaan, kamu lebih memilih mana Gandhi? Gandhi dengan lantang menjawab, kalau saya jelas profesor, saya akan memilih sekarung emasnya. Dengan sinis sang profesor mengatakan, kalau seandainya saya menjadi kamu Gandhi, saya akan memilih kebijaksanaan. Saya akan memilih sekarung kebijaksanaan ketimbang sekarung emas. Gandhi pun menjawab lagi, seseorang hanya akan mengambil apa yang belum ia miliki. Dua kosong. Semakin marah lagi, semakin jengkel lagi sang profesor. Akhirnya apa? Sang profesor sudah dengan kejengkelannya, sudah habis akalnya. Akhirnya dia menuliskan kata-kata idiot di atas kertas ulangan Gandhi. Saat Gandhi membacanya, Gandhi pun berusaha untuk tetap tenang, damai, sambil mencari akal. Setelah ketemu akal, Gandhi ke depan nyamperin sang profesor dengan sopan mengatakan, maaf profesor, Anda hanya baru saja tanda tangan, Anda belum memberi nilai atas ulangan saya, atas hasil tugas saya. 3-0. Membalas atas ketidaksukaan, atas kondisi, bereaksi atas kondisi, itu perlu enggak Ibu Bapak? Bereaksi, beraksi, membalas silahkan. Tapi balaslah dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang luar biasa. Agama Buddha boleh mungkin untuk mendirikan sebuah bangunan, kita terkesan sulit. Harus izin sana sini, sana sini. Tapi kita tidak lantas dendam dengan hal-hal seperti itu. Tapi kita malah apa? Baksos, bakti sosial kepada mereka. Boleh gak seperti itu? Boleh kan? Itu adalah cara membalas yang terbaik. Jelas Guru Agung kita, balaslah kebencian dengan cinta, kasih. Bukan kebencian dengan kebencian, tidak akan pernah berakhir. Sampai lebaran kuda pun tidak akan pernah berakhir. Kalau kebencian dibalas dengan kebencian. Yang awalnya seorang profesor sudah sangat jengkel, ingin memperlakukan si Gandhi dengan berbagai cara ingat loh, seorang profesor harusnya orang yang sudah banyak ilmu, banyak makan asam garam tentang sebuah pengetahuan. Profesor itu kan mungkin sering ketemu dengan profesor-profesor lain, dengan dosen-dosen lain. Tentu harus pengetahuannya, attitude-nya juga harus lebih baik seharusnya. Tetapi kenapa bisa terjadi dengan profesor yang lawannya Gandhi tadi? Karena apa? Dia dikuasai oleh sebuah kebencian. Dia sudah tidak bisa tenang di situ. Dia sudah tidak bisa melihat dengan kejernihan di situ.
Akhirnya pikirannya kacau, dikuasai oleh kebencian. Sehingga menghadapi mahasiswanya saja sudah kewalahan. Dengan berbagai cara, 3-0, kalah telak. Maksud gak dari cerita tadi Bu Bapak? Mungkin cerita saya mungkin kurang mendramalisir, tapi paling enggak Ibu Bapak bisa menangkap dari cerita saya. Ketika sang profesor ingin mengatakan bahwa, hai babi, kamu tidak pantas makan di samping saya. Maka apa yang dikatakan oleh Gandhi? Baiklah sang profesor, sang burung akan segera terbang mencari meja yang lain. Jadi Gandhi memposisikan dirinya sebagai burung, bukan sebagai babi. Salah sendiri sih sang profesor sok-sok memakai ribet kata kalimat ya. Coba dia langsung, hai babi jangan makan di sini. Nah, mungkin lain cerita. Ya kan? Dia sok-sok memakai kalimat-kalimat yang apa namanya ya, berliku-liku ya. Tapi seorang Gandhi yang cerdas mampu menangkap kalimat-kalimat, pesan kalimat seperti itu. Untuk yang kedua kali ketika ditawari sekarung emas dan sekarung kebijaksanaan, Gandhi dengan piawai menjawab, orang hanya akan mengambil sesuatu yang belum ia miliki. Artinya apa? Si Gandhi memiliki segudang kebijaksanaan. Jadi dia sudah tidak butuh lagi sekarung kebijaksanaan. Dia hanya membutuhkan sekarung emas yang belum ia miliki. Betapa bodohnya untuk yang kedua kali sang profesor terlihat di mata Gandhi. Untuk yang ketiga kalinya juga sama. Ketika sang profesor menuliskan kata-kata idiot di atas kertas ulangan si Gandhi pun tidak langsung menjawab, tapi beliau mencari akal. Oh, sang profesor masa, bayangkan Ibu Bapak, masa seorang profesor tanda tangannya idiot. Maaf profesor, Anda belum memberikan nilai atas hasil tugas saya. Anda hanya baru saja bertanda tangan di sini. Itu kan ibarat orang kayak ditampar pang gitu ya kan. Sakitnya minta ampun 3 kali loh. Harusnya sudah sampai ke 3 kali harusnya profesornya sadar ya. Entah nggak tahu, jangan kalau seandainya profesornya masih hidup, mungkin sekarang saya langsung terbang sama saudara Henry ya, langsung ke London sana langsung tanya, hai profesor, tertawa nggak atas keidiotan kamu? Karena berhubung Gandhinya sudah nggak ada, mungkin profesornya juga sudah nggak ada ya. Sekelas profesor Ibu Bapak. Jadi ketenangan kita dibutuhkan, pandangan jernih kita dibutuhkan. Itulah fungsi samatha dan vipassana yang digunakan oleh Mahatma Gandhi. Apakah dia menggunakan samatha dan vipassana, Bante? Mungkin kalau dilihat dari matematika Buddhis, dari teori-teorinya mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kalau dilihat dari bagaimana Gandhi menangani sebuah masalah, walaupun samatha dan vipassananya Gandhi itu belum sampai ke level menuntaskan kotoran batin, paling tidak dia sudah ya katakanlah mungkin sudah di level kedua gitulah ya. Karena kebijaksanaan itu kan levelnya kan 3 kan. Ya. Panya parami, upa parami, panya paramata rami. Kebijaksanaan yang bersifat biasa, kebijaksanaan yang bersifat menengah, kebijaksanaan yang bersifat paling unggul, paling atas, yaitu menuntaskan kekotoran-kekotoran batin. Itu yang paling unggul. Yang paling atas. Paling enggak Gandhi di situ bisa meredam egonya pribadi. Coba kalau seandainya Gandhi mengatasi dengan cara yang lain. Aku dendam sama sang profesor ini. Awas ya, nanti tak racun. Awas ya, nanti tak bunuh.
Maaf cakap kalau boleh saya mengingatkan beberapa tahun lalu ada kejadian seorang mahasiswa yang kesal dengan dosennya. Kalau nggak salah terjadi di Medan ya. Terjadi sebuah pembunuhan dengan dosennya kan, dosen pembimbingnya kan. Karena merasa sering jengkel dikerjain oleh dosennya. Tapi Gandhi kan tidak melakukan dengan cara demikian. Masing-masing orang akan berpersepsi, akan bereaksi atas kondisi yang dialami. Tapi karena memiliki tingkat kebijaksanaan, pengetahuan, pola pandang yang berbeda-beda, akhirnya pun menimbulkan persepsi dan aksi yang berbeda-beda pula. Anda bagian dari mana Ibu Bapak? Anda bagian orang-orang yang mana Ibu Bapak? Cara menggunakan samatha wipasana dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendeteksinya mudah sekali. Mudah sekali. Seberapa kuat cengkeramannya, seberapa lama durasinya, dan bagaimana Anda mengatasinya. Cukup 3 hal ini saja. Ketika sesuatu yang menyakitkan datang kepada Anda, seberapa kuat cengkeraman penempelannya itu. Katakanlah Anda sedang bercekcok dengan teman Anda. Entah itu karena beradu argumen, pendapat atau usul-usul yang tidak tersampaikan. Berapa lama Anda menyimpan dendam itu? 10 tahun? Setahun? 1 bulan? 1 minggu? 1 hari? 1 jam? 1 menit? 1 detik? Berapa lama kuatnya, nempelnya dendam Anda? Ketika ada datang sesuatu yang Anda inginkan, sehingga membuat keinginan nafsu Anda bergejolak. Aku ingin mendapatkan hal seperti ini. Aku menginginkan hal seperti ini. Sama. Cengkeramannya seberapa kuat, menempelnya seberapa lama, dan bagaimana Anda mengatasinya. Itu juga salah satu cara untuk mendeteksi bahwa samatha dan wipasana saya seberapa berfungsinya sih dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu dengan umur yang semakin matang, kalau dulu sering dibully teman-teman kita waktu masih sekolah, dendamnya itu mungkin membulinya waktu SD, mungkin sampai Anda SMA atau bahkan mungkin naik ke perguruan tinggi, ke perkuliahan, itu dendamnya masih ada. Ya. Tapi bagi orang yang memang biasanya sudah makan banyak asam garam, yang harusnya dulunya bertahun-tahun, sekarang tinggal seminggu. Sekarang tinggal sehari. Begitu seharusnya. Jadi seberapa kuat cengkeraman kemelekatan itu, seberapa lama kemelekatan itu, dan bagaimana Anda mengatasinya. Solusi mengatasi segala masalah itu ibarat seperti kayak Anda ingin buang hajat ke toilet, ingin pipis. Seberapa kuat desakannya, kapan Anda harus ke toilet, Anda sendiri yang tahu. Anda sendiri yang bisa mengatasinya. Orang lain hanya sekedar motivasi. Memotivasi. Dari tadi sampai sekarang, saya berbicara, seberapa kuat sih memotivasi ibu bapak untuk melakukan kebajikan?
90%? 75%? 50%? 25%? 10%? 5%? 1%? Bante ini udah terlalu lama, aku kebelet pipis kok masih ngomong aja. Akhirnya yang awalnya mau mengambil 1% akhirnya 0 semua. 0% akhirnya. Seberapa kuat sih seseorang memotivasi seseorang itu? Nggak bertahan lama ya Bapak. Saya yakin kok. Habis Bante Namo Buddhaya, Anda keluar dari sini lupa semua. Jadi semuanya berpulang kepada diri Anda masing-masing. Berpulang ke pribadi Anda masing-masing. Ya, jadi ketenangan serta pandangan jernih itu bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita malam, kenapa kita harus menggunakan cahaya? Karena kita harus melihat dengan jernih. Coba kita bayangkan kalau seandainya malam ini gelap gulita, tanpa sinar apapun, entah sinar api, lampu listrik yang sekarang berkembang sedemikian rupa, apa yang terjadi? Tanpa senter, mungkin manusia akan nabrak sana nabrak sini ketika berjalan. Maka itu diperlukan yang namanya pandangan jernih. Cara berpikir yang jernih, melihat segala sesuatu dengan jernih. Jadi sudah tidak tersamar-samarkan lagi. Jadi sudah jelas, oh itu A, itu B, itu C. Itu jurang, ini jalan yang baik, ini jalan yang benar, ini jalan yang membawa ke pencerahan. Jelas sekali. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga cerita Gandhi juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf atas segala kekurangan yang saya miliki. Akhir kata, Sabisata Bhavantu Sukitata, Namo Buddhaya. Pertanyaan boleh disimpan untuk Selasa depan ya. Ini Kamis ya? Hah? Ini Selasa ya? Ternyata konsentrasinya lebih kuat daripada Bante. Luar biasa. Jadi itu untungnya menjadi seorang Bante itu. Kadang bisa lupa tanggal, lupa hari. Dulu waktu saya di Thailand itu nyaris tidak mengingat tanggal. Mengingat tanggal itu ketika waktu, oh ini saatnya mau perpanjang visa. Nah, baru ingat tanggal. Beda dengan ibu bapak kan. Misalnya punya karyawan, oh ini besok gajian. Tanggal muda, pusingnya datang. Bante mau hari Sabtu, Kamis, Minggu, tanggal 1, mau tanggal tua, tanggal muda. Gak ada bedanya. Slow aja hidupnya, santai. Gak ada bedanya. Ya ada beda paling mungkin, oh tanggal sekian ada momen di sini, tanggal sekian ada momen ini, tanggal sekian Bante ceramah, ya paling itu gitu aja. Itu pun nggak sampai yang bingung-bingung bagaimana Ibu Bapak. Masih bisa tercover dengan damai dan pandangan jernih tadi. Ya.